anak gorok ibu, polisi dalami motif pelaku. Sabtu malam, warga Dusun Pasar Alas, Desa Garahan, Kecamatan Silo, Jember geger setelah mendapati seorang anak tega menggorok ibunya saat sedang tidur. Korban bernama Sadima, 65 tahun, yang tak lain adalah ibu kandung pelaku berinisial MYT, 45 tahun. Belum diketahui motif pelaku tega menggorok ibunya. Hingga kini polisi masih mendalami motif pelaku. Untuk mengetahui bagaimana kronologi kasus anak menggorok ibu di Kecamatan Silo telah terhubung bersama kami Kapolsek Sempolan AKP Tanto. Halo, selamat sore Pak Tanto. Selamat sore Mbak Ageng. Ya, Pak Tanto, saat ini Gatekeeper Sore tengah mengangkat informasi di mana pada Sabtu malam kemarin di Kecamatan Silo geger ada seorang anak yang tega menggorok ibu kandungnya, Pak. Bagaimana informasi yang diterima pertama kali oleh pihak kepolisian, Pak? Memang betul pada hari tanggal dan jam tersebut ya di Dusun Pasar Alas Desa Anggaran, Kecamatan Silo telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku saudara Mesianto 45 tahun, yaitu menganiaya ibunya dengan cara menggorok menggunakan pisau pada arah leher sehingga ibu kandungnya, Bu Sadima, 65 tahun, mengalami luka yang cukup serius, sehingga langsung dilarikan ke rumah sakit. Ya, sementara untuk pelakunya diamankan oleh warga, termasuk Babin Kamtibmas yang ada di sana. Dan karena kerumunan cukup ramai di sana, warga masyarakat yang sudah ada di sana, langsung kita evakuasi, kita amankan pelaku ke Polsek Sempolan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian Mbak Ageng. Iya. Lalu bagaimana Pak Tanto hingga akhirnya kasus ini bisa diketahui oleh warga sekitar? Yang jelas pada saat kejadian itu kondisi atau posisi ibunya sedang tidur ya, sedang tidur di kamar. Dan seketika itu anak kandung dari korban pada waktu juga sedang memasak yang ada di belakang rumahnya. Selesai memasak dan cuci alat dapur, bermaksud melihat ataupun menengok ibunya yang di kamar dengan kondisi yang memang agak sakit-sakitan seperti itu. Namun begitu masuk ke kamar, dilihatnya pelaku itu mendekap sangat erat ke arah leher ibu kandungnya. Namun pelaku curiga karena saksi curiga karena melihat kaki dari ibu kandungnya kejang-kejang sehingga langsung takut dan memberitahu saudaranya yang rumahnya juga bersebelahan, langsung datang dan langsung ditarik daripada pelaku. Dan kaget ternyata pada leher ibunya itu mengeluarkan banyak darah dan di situ ada luka sayatan, sehingga langsung dibawa ke Puspa Medika dan dari Puspa Medika dirujuk ke Subanti, sementara untuk korban langsung diamankan. Demikian Mbak Ageng. Iya, sampai saat ini Pak Tanto, apakah sudah diketahui motif pelaku melakukan menggorok ibu kandungnya sendiri ini Pak? Sampai sekarang kita belum mengetahui motif daripada pelaku sampai tega seperti itu, karena semenjak kita amankan di Polsek Sempolan untuk pelaku sendiri untuk kita tanya itu juga masih sulit untuk berbicara. Sehingga kita pun langkah yang sudah kita lakukan, kita minta bantuan dari nakes yang biasa menangani ODPJ di Puskesmas Silo untuk melakukan asesmen terhadap pelaku tersebut. Dan indikasi ini juga nanti hasil dari asesmen kalau memang ada tanda-tanda yang tidak wajar juga akan kita laksanakan pemeriksaan secara psikiater di Rumah Sakit Dr. Subanti. Ya, kapan hasil asesmen ini akan keluar Pak? Yang jelas baru hari ini tadi dari nakes melaksanakan kegiatan asesmen dan kita juga sudah koordinasi juga dari dinas sosial. Sewaktu-waktu kita juga akan melaksanakan pemeriksaan psikiater di
Rumah Sakit Dr. Subandi. Termasuk dari rumah sakit kita juga sudah koordinasi. Iya. Apakah pihak kepolisian saat ini sudah mendalami kasus ini dengan bertanya kepada beberapa saksi, Pak? Karena memang ada segelintir pernyataan bahwasanya pelaku ini mengalami stres setelah bercerai dengan istrinya. Ya, memang ada beberapa desas-desus, namun belum kita mintai keterangan secara pasti terkait dengan kondisi daripada pelaku. Contohnya habis ditinggal oleh istrinya. Termasuk ada indikasi dia juga mengikuti kegiatan-kegiatan yang berbau aliran seperti itu, demikian, Mbak. Iya, Pak Tanto, jika nantinya memang pelaku ini tidak terbukti mengalami gangguan kejiwaan, pasal apa yang akan dikenakan kepada pelaku dan sanksi hukumannya berapa tahun, Pak? Yang jelas kita akan berpijak pada hasil pemeriksaan termasuk pengumpulan alat bukti keterangan saksi-saksi termasuk dari hasil pemeriksaan psikiater nanti kalau sudah kita laksanakan, dan apabila disimpulkan tidak ada indikasi dia mengalami gangguan sakit jiwa atau apa-apa, ya tetap kita laksanakan pemidanaan dengan tindak pidana umum, yaitu penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, dan tentunya ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun, demikian. Baik, berarti saat ini kita masih menunggu proses asesmen dari hasil yang telah dilakukan oleh pihak tenaga kesehatan tadi siang. Baik, terima kasih atas waktunya Kapolsek Sempolan AKP Tanto telah bergabung bersama kami di program Gatekeeper. Terima kasih Pak Tanto, selamat sore. Selamat sore kembali, Mbak Ageng.